Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Tapi ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Di sini ada TF, Family Room, Pathway, ada House, ada Tall and Lover. Kita akan klarifikasi. Ada Three of Brands, ada Shaker of Feathers, ada Egg of Fossil, ada Nurturer of Feathers, ada Five of Feathers. Oke. Di sini berhati-hati dan waspadalah. Karena ada orang-orang yang berencana untuk memanfaatkan kamu atau menipu kamu. Jadi ada seseorang yang dimana seseorang ini memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mendekati kamu. Entah baik-baikin kamu karena dia ada pinjam uang sama kamu, nggak pernah menghubungi kamu, atau kemarin-kemarin sempat menghilang, tiba-tiba dia menghubungi kamu karena ada keinginan untuk tiba-tiba pinjam uang kamu. Tapi waspada dan hati-hati, takutnya di sini nanti pinjem uang ujung-ujungnya nggak ngembaliin, gitu ya. Atau di sini hati-hati ya. Pokoknya ada seseorang yang ingin menipu kamu, ya, ingin mengambil keuntungan dari kamu, ingin mengelabui kamu, ya. Pokoknya seseorang ini adalah seseorang yang bermuka dua. Ya, yang kurang baik orangnya. Ya, jadi kamu harus hati-hati dan waspada dengan seseorang yang hanya baik di depan kamu, tapi sebenarnya dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu.
Ya, jangan percaya sama orang sembarangan di sini. Oke. Terus ada yang berencana untuk kumpul-kumpul dengan keluarga ya, family room sama ten fosil. Di sini ada perkumpulan keluarga. Mungkin ada yang rencana untuk berkumpul dengan keluarga, entah ada acara keluarga atau di sini memang ada sebuah kabar dari keluarga yang akhirnya memutuskan untuk adanya perkumpulan dengan keluarga. Ya, di sini. Jadi aku melihat ada perkumpulan keluarga atau hanya sekedar makan bersama atau hanya sekedar kumpul terus ngobrol bersama. Ya. Terus di sini ekofosil kerja, jalan, ada yang lagi dalam perjalanan bekerja. Ya. Tapi hati-hati, Five of Brands, ada konflik atau masalah, hati-hati. Ya, mungkin di perjalanannya kamu harus hati-hati mengendarainya, mengendarai mobil, mengendarai motornya harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai nanti parkirnya sembarangan jadi masalah, nanti berantem sama orang di jalan. Jangan sampai seperti itu ya, harus dihindari. Atau bisa jadi di sini hati-hati dalam hal pekerjaan, ditakutkan mungkin takutnya ada sesuatu kecerobohan yang bisa menyebabkan adanya sebuah masalah dalam pekerjaan. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Terus di sini ada seseorang yang datang ke rumah kamu. Tapi entah kenapa di sini aku melihat seseorang ini datang ke rumah kamunya secara diam-diam. Ya, secara diam-diam. Karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Oke, aku mencari tahu lagi. Di sini ada Moondreamer. Ada seseorang yang ingin menebar sesuatu ya. Kayak dia ingin menggunakan energi hal-hal mistis atau menggunakan energi magic. Makanya dia datang ke depan rumah kamu. Ya, kayak datangnya ini nggak bener-bener datang bertamu gitu, enggak. Tapi datang ya ke depan rumah kamu atau ke belakang rumah kamu, ke samping rumah kamu, pokoknya di mana seseorang ini kayak ingin menebarkan sesuatu, ya, menebarkan sesuatu untuk ritual magicnya. Ya, kita harus waspada dan banyak berdoa ya, pagari rumah kamu dengan doa agar seseorang yang berniat kurang baik ini ya nggak bisa untuk menembus pagar dari diri kamu ya. Ya, kamu harus pagari diri kamu atau rumah kamu dengan doa. Meminta pertolongan kepada Tuhan di sini karena ada seseorang yang berniat kurang baik. Ini bisa jadi teman terdekat kamu. Ya, atau seseorang ya, pokoknya yang udah kamu kenal gini. Terus ada yang lagi banyak kerjaan. Ya, lagi banyak kerjaan di sini. Jika kamu merasa pasangan kamu berubah dan ngomong kalau dia lagi sibuk kerja, aku ngelihat di sini memang seseorang lagi bener-bener sibuk kerja ya. Bahkan dia sendiri itu kayak ngerasa bosan sih untuk menghadapi rumitnya banyaknya kerjaan yang saat ini dia lakukan. Jadi aku harap untuk kalian yang pasangannya berubah ya, nggak banyak waktu ke kamu, nggak bisa fokus ke kamu. Aku rasa di sini coba untuk memberikan pengertian sama pasangan kamu ini, karena aku ngelihat pasangan kamu lagi banyak kerjaan yang harus benar-benar dia selesaikan. Oke. Pesan semesta untuk kamu di hari ini. Pesan semesta untuk kamu di hari ini. Wow, lagi-lagi air. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaanmu dengan mengunjungi laut, danau, ataupun sekedar mandi garam. Tapi kalau di sini dari kartu sebelumnya yang terbacanya kan tentang rumah ya. Ada seseorang yang mengirim sesuatu
ke rumah kamu, entah ke tanah halaman, entah itu ke pagar kamu, ya. Lah, diminta di sini, ya. Kalau misalkan di rumah, di luar rumah, kamu mungkin bisa menyiramkan air, ya. Kayak ala-ala kamu menyiram tanaman gitu loh, ya. Disiramilah air, karena di sini air adalah sebuah penyembuh. Jadi semesta itu memberikan pesan buat kamu, ya. Gunakan air untuk menyembuhkan diri kamu dari energi negatif yang berusaha masuk ke dalam hidup kamu, ya. Di sini kayak enggak usah khawatir gitu ya. Mungkin doa yang kamu panjatkan kepada Tuhan di sini, ya, semesta memberikan pesan kepada kamu bahwa air bisa menyembuhkan kamu dari hal-hal negatif, ya. Kalau misalkan ini orang yang nyebarnya di depan rumah, coba kamu meluangkan waktu ya sambil baca doa seperti keyakinan kalian masing-masing, ya. Sirami halaman rumah kamu dengan air, ya. Sirami tanah-tanahnya, siapa tahu ada sesuatu yang dikirim agar lebur dengan air tersebut. Atau kamu kalau ada waktu, luangkan waktu untuk mengepel lantai rumah kamu dengan air garam di sini. Untuk pembersihan dari tubuh kamu, kamu bisa pergi ke danau atau ke laut, atau kalau memang gak ada waktu dan budgetnya mungkin minim, kamu bisa menggunakan air garam untuk mandi, ya. Tapi kalau di sini kencengnya rumah, ya, house, di sini kencengnya lagi rumah, moonnya ini di house. Jadi coba luangkan waktu untuk ngepel air garam di rumah kamu. Siapa tahu orang terdekat kamu yang pura-pura berkunjung sama kamu, ternyata dia nebarin sesuatu. Ini bukan suuzon, bukan kita terus berpikir negatif sama orang, tapi alangkah baiknya kita mawas diri, berjaga-jaga atau berantisipasi, ya. Terus pesan apa lagi? Bidik sasaran keinginan. Fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakan kamu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya, ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada yang tidak diinginkan. Di sini kamu diharapkan untuk memfokuskan pikiran kamu atas apa yang kamu inginkan. Jadi selalu berpikirlah hal-hal positif dengan apa yang kamu inginkan. Malah di sini tuh diharapkan untuk jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak kamu inginkan dalam hidup kamu terjadi. Misalkan kamu inginnya kan langgeng sama pasangan kamu inginnya mungkin sampai nikah lah atau apa, ya pikirkan sesuatu yang positif tentang pernikahan, ya. Kamu bisa menikah dengan dia. Jangan langsung mikir, jangan-jangan di belakang aku dia selingkuh, atau jangan-jangan di belakang aku dia melakukan hal ini itu gitu. Kan kamu nggak menginginkan nih sesuatu itu terjadi, jadi jangan kamu pikirkan gitu loh, ya. Padahal kamu nggak tahu nih, nggak ada bukti, nggak ada apa, tapi tiba-tiba terceletuk pikiran seperti itu. Lah di sini tuh kayak disuruh untuk buang pikiran-pikiran negatif, ya. Di sini bidik sasaran keinginan kamu, ya kamu harus fokuskan apa yang menjadi keinginan kamu itu. Jadi mikirnya saat ini tuh hal-hal yang positif aja, buang pikiran-pikiran negatif. Karena semakin sering kamu pikirkan, itu secara otomatis akan termanifestasi, ya. Pikiran kamu itu termanifestasi, ya. Jadi lebih kemungkinan untuk terwujudnya itu yang kamu pikirkan setiap hari itu. Jadi mikirnya itu ya udah mikirin apa yang menjadi keinginan kamu aja gitu. Kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuat kamu merasa begitu hidup, gembira, dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Untuk kalian yang merasa, ya, kok hidupku kayak gini-gini aja ya, kok nggak ada warnanya ya, kok
pulang-pulang bekerja kayak gini-gini aja ya, atau apalagi di sini kayak ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain di rumah, kok males ya kayak gini-gini aja gitu. Percayalah, kamu adalah seseorang yang kreatif. Di sini diminta untuk melakukan kegiatan kreatif, apalagi kegiatan kreatif kamu itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi ketika kamu ya mengekspresikan kekreatifan kamu, hidup kamu itu akan lebih berwarna, ya bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu, bisa memberikan semangat untuk hidup kamu. Misalkan kamu adalah seseorang yang hobi masak, ya pinter masak. Daripada kamu misalkan nggak ngapa-ngapain, ada waktu luang, daripada mungkin kamu hanya scroll-scroll HP aja di rumah misalkan ya kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk berjualan, ya kamu onlinein atau apa, atau kamu memasak gitu ya. Pokoknya menyalurkan hobi kamu, menyalurkan kekreatifan kamu, entah itu menjahit, entah itu apapun itu gitu ya. Apalagi yang bisa menghasilkan uang, malah bisa bikin kamu semangat ya di sini. Tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidup kamu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidup kamu akan menemukan kamu. Di sini ya, kamu yang lagi mencari jati diri, yang lagi bertanya-tanya tentang apa sih tujuan hidupku. Jangan terlalu masuk menjauh dari apa yang sebenarnya ada di hadapan kamu. Di sini kayak nggak perlu kamu mencari jauh-jauh, berguru ke sana kemari untuk mencari apa tujuan hidup kamu di dunia ini. Yang kamu lakukan adalah melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Karena ketika kamu berguna bagi orang lain, bisa melayani orang lain, disitulah tujuan hidup kamu akan menemukan kamu, ya. Bukan malah kayak ada yang berguru, ada yang belajar ke sini ke situ, ya, mencari tahu tujuan hidupku di dunia ini itu apa, kayak gitu ya. Maksudnya ini hal-hal spiritual ya. Terus di sini udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu gitu, tapi nggak ngeh-ngeh gitu loh, nggak tahu-tahu, ya, jawabannya itu apa tujuan hidupku. Lah, di sini semesta itu ngomong ke kamu. Buat kalian yang lagi pingin tahu tujuan hidup kalian, cukup lakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Cukup lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu bisa melayani orang lain. Disitulah kamu akan tahu tujuan hidup kamu itu apa. Memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Di sini, misalkan kamu ingin lancar rezeki. Ini adalah hukum tarik-menarik. Ketika kita ingin menerima sesuatu yang berlimpah, kita harus berani untuk memberi atau mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Kita berharap ada rezeki dalam hal uang. Lah, kita nggak bisa dong hanya ingin meminta saja, hanya ingin mengharap ada penerimaan saja. Tapi kita juga harus bisa mengeluarkan apa yang kita punya, yaitu misalkan tentang sedekah. Ketika kamu bersedekah, kamu akan menarik energi yang lebih banyak, ya, energi rezeki datang untuk kamu. Jadi harus balance, nggak hanya mau menerima aja,
ya kamu juga harus mengeluarkan. Ya, di sini. Kalau kamu mengharapkan kasih sayang sama orang lain, ya kamu harus bisa menyayangi orang lain. Mungkin balasannya gak harus dari orang yang kamu sayangi itu. Mungkin kamu akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Jadi itulah hukum tarik menarik. Ya, kamu mengharapkan bantuan seseorang. Ya, dimana di sini kamu juga harus bisa membantu seseorang. Mungkin nanti bantuan itu bukan datang dari seseorang yang kamu bantu tadi, tapi mungkin akan datang dari orang lain, kayak gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus berani untuk mengeluarkan sesuatu. Jangan melekat dengan sesuatu hal. Jadi pinginnya dikasih aja. Kita pingin uang, ya kita harus kerja gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang harus selaras atau seimbang. Gak bisa ya, pingin uang, tapi kamu hanya diem, gak ngapa-ngapain, hanya doa aja. Gak bisa seperti itu kan? Kamu harus bekerja, gak bisa kita hanya mengharapkan uang datang, jatuh dari langit, sekoper gitu kan gak bisa. Ya, kita harus kerja agar kita dapat uang. Jadi ada sesuatu yang seimbang, kita harus melakukan sesuatu, ya kita akan mendapatkan sesuatu. Gak bisa kita ingin mendapatkan sesuatu tapi kita nggak ngelakuin apapun. Ya, jadi kalau kalian yang lagi ingin banget ya mendapatkan rezeki berlimpah, berani untuk bersedekah. Bersedekah itu nggak harus banyak, nggak harus mewah, yang penting ikhlas. Ya, oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang lagi ngegosipin kamu. Orang-orang di belakang kamu baik, di belakang kamu ngegosipin kamu. Ya, di depannya baik, di belakang ngegosipin kamu. Tapi di sini kamu nggak usah terlalu mendengarkan orang-orang yang lagi ngegosipin kamu. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang pikiran. Ya. Oke, di sini mencoba sesuatu yang baru, iya. Ekspresikan kekreatifan kamu untuk mencoba sesuatu yang baru dalam hidup kamu, ya, hobi-hobi baru, ya, hal-hal baru, kegiatan baru. Mungkin itu akan bisa membuat hidup kamu lebih bermakna, lebih bahagia, lebih berwarna, lebih happy. Mungkin beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang atau sesuatu di masa lalu. Ya, entah itu kamu datang ke suatu tempat yang mengingatkan kamu dengan hal-hal di masa lalu, entah dengan orang tua, entah itu dengan mantan, ya. Atau di sini kamu makan sesuatu yang mengingatkan kamu dengan sesuatu di masa lalu, atau mendengarkan musik, atau nonton sesuatu, atau menemukan sebuah barang yang mengingatkan kamu tentang masa lalu. Akan ada cinta yang tulus yang akan melindungi kamu. Tapi di sini diminta atau diharapkan untuk kamu bisa mencintai dengan tulus juga. Jadi kalau kita mengharapkan cinta yang tulus, ya kamu juga harus bisa memberikan cinta tulus. Tapi aku ngeliat di sini ada seseorang kok yang tulus sama kamu, yang cinta sama kamu. Cuma dia kayak lagi sibuk atau lagi belum ada waktu buat kamu gitu. Ya kayaknya orangnya lagi sibuk kerja sih di sini. Walau lelah tetap semangat untuk mengejar impian kamu dan selalu pikirkan hal-hal positif agar yang terwujud dalam hidup kamu adalah sesuatu yang positif. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.